Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran lillahi alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat beliau Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, yang dalam ini diwakili oleh beliau Bapak Kepala Dinas Pendidikan, beliau Bapak Dr. Andes Aldi Wartoyo beserta jajarannya. Yang kami hormati beliau Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Wonogiri, juga Ibu Kepala Bidang PPK Kabupaten Wonogiri, Bapak Pengawas SMP Kabupaten Wonogiri, juga Bapak Kepala SMP Piloting Sekolah Digital Kabupaten Wonogiri beserta 11 tamu undangan. Pada kesempatan yang bahagia ini kami ucapkan selamat datang, selamat pagi, juga salam sejahtera bagi kita semua dan tetap semangat. Bapak Ibu yang kami hormati, acara pada hari ini yaitu susunan kunjungan kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri 17 Desember 2021 dalam rangka implementasi Smart School di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Adapun susunannya adalah yang pertama pembukaan, dilanjutkan yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Adapun acara yang ketiga prakata dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Lalu yang keempat, sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Dilanjutkan yang kelima, pemaparan materi sekolah digital di Kabupaten Wonogiri oleh beliau Bapak Hartanto SPD LPD, yang dilanjutkan oleh tim dan juga dilanjutkan testimoni salah satu peserta didik. Lalu yang keenam adalah acara tanya jawab, sedangkan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menghemat waktu, marilah kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan. Bagi Bapak Ibu yang memeluk agama Islam, marilah bersama-sama untuk mengucapkan basmalah, sedangkan yang memeluk agama dan kepercayaan lain kami persilakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara yang kita selenggarakan pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala berkenan dan meridhoi. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia.
cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, bangsa kita semuanya. Marilah kita berdoa, Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pantunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk kembali. Dilanjutkan acara yang ketiga, Prakata dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, yang dalam ini beliau yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan, Bapak Dr. Andes Ardi Wardoyo MM. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Ibu
sebagai orang dan mendapatkan syafaat ini. Mohon izin untuk seyogianya Bapak Kepala Dinas juga ingin bergabung bersama-sama sowan menjadi. Namun karena kondisinya Bapak PRT Kepala Dinas itu adalah menetap sebagai inspektur. Kita tahu ini bulan-bulan akhir, sehingga beliau ada sekali sehingga tidak bisa hadir menyertai kegiatan kita di pagi hari ini. Titip salam kepada Ibu, mudah-mudahan kehadiran kami membawa manfaat. Yang selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, mungkin perlu juga kami laporkan Ibu, ini kami membawa rombongan sekitar 25 terdiri dari pengawas kelompok MKKS dan Bapak Ibu guru mapel dari segala jurusan. Yang utamanya memang beliau-beliau ini kompeten sekali pada teknologi informatika. Hal yang lain kenapa kami bersama-sama di sini? Yang pertama kami berlambun, kami tahu bahwa sini sudah lebih dahulu melaksanakan Smart School. Informasi ini kami ketahui dari teman yang kebetulan telah berkolaborasi, berinteraksi dengan mungkin pengurus di SMP ini, sehingga teman-teman menetapkan untuk lokasi studi tiru itu di SMP 1 Ngadirejo. Yang kedua, topografi dari letak SMP Ngadirejo. Kebetulan di Kabupaten Purwokerto itu ada 21 SMP yang hampir 75% itu lokasinya di luar kota. Jadi di posisinya seperti ini. Sehingga kami berpendapat atau teman-teman semuanya berpendapat kalau kita melakukan studi tiru itu kita harus memilih yang lokasinya mirip, sehingga hal-hal nanti ketika itu diterapkan itu akan tidak mengalami hambatan. Itu pemilihan. Selanjutnya harapan dari kami mewakili teman-teman semuanya, jadi banyak harapan yang diangan-angan oleh teman-teman guna apa ya, bisa mengikuti perkembangan teknologi dalam penerapannya di sekolah. Karena mau tidak mau pasca pandemi ini, yang tadinya buta teknologi informatika dipaksa harus sekejap untuk melek informatika. Hal ini sebuah tuntutan, apalagi ke depan dengan program Mas Menteri, ya, Merdeka Belajar. Kelihatannya itu semuanya senantiasa ada di sekitar pemanfaat teknologi informatika. Itu teman-teman sadar bahwa itu sebuah tuntutan, maka pada pagi hari ini bersama-sama setelah ada komunikasi, mungkin Ibu nanti berkenan memberikan semua apa yang ada di Wonogiri ini untuk kami tiru, kami terapkan di Kabupaten Purwokerto. Untuk itu tidak berlebihan ketika kami mengucapkan sangat terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami bersama rombongan pada kesempatan pagi ini. Saya kira itu, mengingat kita hari ini hari Jumat, kita harus segera mendapatkan apa yang kita inginkan. Seizin itu ada kurang lebihnya mohon maaf, dan tetap semangat, jangan lupa bahagia. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian Bapak Ibu prakata dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo yang dalam hal ini diwakili oleh beliau Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan. Dan pada pagi hari ini kami ucapkan selamat datang juga pada Ibu Kepala Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, Ibu Sri Hartanti Nurul Muhyiddin. Acara yang keempat yaitu sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Beliau Ibu Dr. Anda Yunika Mursanti MPD. Silakan. Semoga karena saya mau berjamu tak cepat diri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo yang pada pagi hari ini diwakili oleh beliau Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan di Kabupaten Ponorogo, yang kami beserta jajarannya, beserta rombongan, terima kasih dari 25 yang sudah keroyo-royo ke sini ya Pak. Selamat datang, dan tentunya pada sahabat kami Bu Nur Laila Jajili. Ya, nanti kalau mau ngorek siapa saya, ini sudah 6 tahun kami bergabung yang sama Bu Nur Laila Jajili. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya dari jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, kami hadirkan 5 sekolah pilot project beserta operatornya ataupun dari ketua tim di pilot project, kemudian juga hadir bersama sini. Sekaligus kami perkenalan ya Bapak Ibu semuanya. Kami hadirkan yang di sebelah kiri saya tadi Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, Nika. Aja yang belakang ada Pak Kabid Didas, mohon berdiri Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aja Bu Kabid PTK, di bawah belakang, Nika Bapak. Nanti kalau berhubungan dengan beliau-beliau, bagaimana kita mengelola guru, kalau Pak Dino kurikulumnya dibantu oleh kasih kurikulumnya, Bukur, monggo berdiri. Yang Pak Kunnya mana nih? Oh iya, kemarin sudah berhubungan sama yang paling cantik dan paling tipis sebenarnya, karena keren ya Pak. Yang kemudian kami catatan juga teman-teman dari 5 pilot project. Yang pertama dari SMP Negeri 1 Manyaran. Silakan berdiri Pak Warno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua dari SMP N1 Gilimarto. Monggo Pak. Yang ketiga SMP N1 Bulukerto. Matur suwun. Yang keempat SMP N1 Tirtomoyo. Matur suwun. Yang kelima SMP 1 Adirojo. Bapak menjawab dari apa yang telah diutarakan Bapak Sekretaris tadi, bahwa panjenengan semuanya beserta rombongan 25 kami mengucapkan terima kasih atas atensi panjenengan sehingga kerso untuk kita tidak studi banding Pak, belajar bersama ya Pak ya, belajar bersama karena topologi kita sama dengan Wonogiri yang di 25 kecamatan, kita 25 kecamatan, ngobrolnya juga sama ya Bu Laila. Ya, saya pernah diajak Bu Laila nginep di sana, terus di ngobrol Pak, kemudian diputar-putar di sana Pak, sampai dia sudah pernah. Jadi kami waktu kecil, waktu sekolah semuanya berpetualang. Ya. Kemudian yang berikutnya, kami mempunyai 78 SMP negeri. Ada hampir 150 dengan sekolah SMP swasta. Itu yang ada di Kabupaten Wonogiri. Tentunya panjenengan
kita satu irisan ya Pak, dan yang terdekat, maka hampir budaya karakter kita hampir sama, bahkan seninya juga sama. Nah Ibu Bapak, kenapa kita menggunakan suatu pembelajaran berbasis digital, dan kami mencoba untuk pilot project-nya dulu. Masa pandemi ini tadi telah Bapak Sekdi untuk mengutarakan bahwa Bapak Ibu guru yang tadinya belum mengenal komputer dipaksa kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, namun hal tersebut tidak mengurangi rasa semangat kita. Sambil menyelam minum air, yuk kita melaksanakan pembelajaran penyesuaian adaptasi di new normal ini, tetapi kami juga membuat sebuah program. Nah, program tersebut kami ambil dengan literasi digital bagi pendidik dan peserta didik di era digital ini. Ini yang salah satunya juga kami juga juluki dengan inovasi pembelajaran di masa pandemi. Ini yang kami lakukan. Nah, Ibu Bapak, pada saatnya ini mohon maaf. Nah, ini bahwa sangat jelas teknologi telah kita lampaui kemanusiaan kita, telah melampaui kemanusiaan kita. Sekarang anak-anak sudah tidak melihat siapa yang hadir kula nuwun, tetapi kalau sudah HP berbentuk horizontal, ini mereka sudah asik dengan YouTube-nya ataupun dengan game-nya. Di Dinas Pendidikan mengusung berbagai inovasi berbasis teknologi digital. Dengan latar belakang bahwa Ibu Bapak saat kemarin sebelum kita pandemi COVID, PJJ kita tentunya hampir sama nih Pak Sadi. PJJ kita masih konvensional. PJJ masih berbasis grup WA, itu sudah agak sedikit inovasi teknologi. Nah, skill guru kurang. Saya kira itu bukan suatu yang tidak bisa kita tutup-tutupi, tetapi hampir sama. Skill guru kita kurang, guru merasa kesulitan dengan tuntutan PJJ. Kemudian KKG MGMP belum optimal. Jadi alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir 100% kami mengoptimalisasi dengan berbagai kegiatan. Dan setiap hari NGMP kita sudah melaksanakan webinar ataupun yang lain, ataupun bintek, semuanya berbasis daring. Kemudian PJJ menjadi beban, tentunya siswa merasa terbebani, itu ya Mbak ya. Nah, siswa merasa terbebani karena guru sebatas memberikan tugas-tugas di PJJ. Nah, Ibu Bapak, selanjutnya tersedianya teknologi gratis. Kita pada saat ini sebelum kita melaksanakan sebuah inovasi, kami studi dulu ke Semarang dengan Microsoft Office 365 yang telah diimplementasikan di SMP di Semarang, SMP Sultan Agung di Semarang. Nah, kemudian hasil tersebut kami direspon oleh Microsoft Office 365 sehingga kami melaksanakan webinar langsung dari Jakarta. Ya. Dan berikut daya dukung yang tersedia SDM GTK di Kabupaten Wonogiri ini sangat mendukung sekali. Itu terlihat dan Ibu Bapak bahwa kita saat ini ada 5 sekolah yang telah mengikuti pilot project. Mohon izin, mungkin ada sesuatu. Mohon izin kegiatan guru pagi saya. Selanjutnya Ibu Bapak yang saya hormati di latar belakang ini.
Mohon diangkat saja mungkin. Nggih. Bisa. Nah, langkah inovasi kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri ada yang pertama kita pembentukan tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran. Jadi Ibu Bapak pada saat Kimeta di bulan Desember tahun 2019 itu kami mencari, mengumpulkan data, menginventarisasi teman-teman yang mempunyai kompetensi di bidang IT. Itu kami kumpulkan bersama Bu BTK, maka kita hadirkan di sini Bu BTK. Bu, mari kita buat Bitly. Bagi saat ini mereka telah menguasai aplikasi apa saja dan apa saja yang telah mereka lakukan dan apa yang mereka butuhkan. Ternyata luar biasa Bapak. Dengan kita mengumpulkan data tersebut, akhirnya di tahun 2020 kita bisa buat program apa yang dibutuhkan saat ini melalui standar penilaian, pengelolaan, standar isi proses ataupun standar kompetensi lulusan anak-anak. Nah, itu kami wadai mulai bulan Desember 2019. Akhirnya di bulan Januari 2020 kami membuat ini setelah kami tahu ada mereka yang potensi di bidang IT, baru kita lihatnya di IT. Karakter-karakter yang lain kami belum melihatnya. Yang penting kita semangatnya mereka sudah mumpuni di bidang IT-nya. Kita bentuk tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran di pas tanggal 11 Maret pas Disnatalis UMS itu kami mengumpulkan beliau-beliau. Jadi mereka yang punya potensi, ini Bapak Ibu yang dari SMP, Bapak Ibu guru. Ya, nanti tim pengembang apa gitu ya Pak ya? Ya, nanti dikumpulkan sama Pak Kepala Dinas. Salam hormat kami kembali kepada Pak Kepala Dinas ya Pak. Terima kasih. Agar kenapa Pak? Rohnya kita mulai dari situ untuk memotivasi, menginspirasi teman-teman. Setelah ada tim pengembang ini bukan sesuatu yang tidak kita hanya sebagai tulisan ataupun kita sebagai label kita punya tim pengembang. Tetapi Dinas Pendidikan berterima kasih sekali dari tim pengembang itu bisa mewadahi semua keinginan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Bahkan kami yang saat itu tidak ada anggaran, DPA kita tidak ada dari pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri. Kami melalui teman-teman itu dan dukungan dari MKKS maupun K3S, ayo Pak, aku tolong saya membuat tim pengembang ini untuk latar belakang tadi, bahwa teman-teman yang dulunya masih konvensional ingin berubah menjadi sesuatu yang berbasis IT. Nah, dengan anggaran kerjasama tentunya kami melakukan kegiatan, ayo Pak, ini saya mengumpulkan bagaimana teman-teman itu yang saat ini bisa difasilitasi oleh K3S maupun MKKS. Dan sampai saat ini kami juga mengucapkan terima kasih. Hari ini pun kami difasilitasi oleh MKKS, ada ketuanya Pak Hartamba tadi. Dan terima kasih Pak beserta keluarga besar SMPN 1 Ngadilojo yang telah menyuguhkan ini namanya minuman apa? Jargo ya, dari jahe. Sudah habis Pak, mohon izin untuk ditambahkan. Nanti mau diterangkan ini dari yang pakarnya Adiwiyata yang membuat meninggal Pak Budi tadi. Kemudian kami Bapak semuanya setelah ada tim pengembang tadi disambut oleh Microsoft Office 365. Akhirnya kita deploy. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri berlangganan Microsoft 365 dengan domain pdkwonogiri.id. Jadi Ibu Bapak, apa yang kita lakukan di bawah itu sudah disambut, direspon oleh pusat, termasuk apa yang telah diinginkan oleh Pak Menteri. Nah, dengan deploy tersebut kami mengimplementasikannya, kita lakukan sosialisasi Ibu Bapak.
sosialisasi dan webinar pemanfaatan Microsoft 365 ini ke 25 kelas kecamatan. Dan 1 kelas pengawas. Jadi kami di 25 kecamatan tadi kita buat kelas, ada 25 kelas dan 1 kelas pengawas. Nah, berikutnya kami melakukan piloting sekolah digital. Tadi 5 sekolah merintis sekolah digital berbasis teknologi Microsoft Office 365 tadi. Teman-teman yang ada 5 tadi mungkin nanti akan menjawab kesulitannya. Semuanya kita analisis dengan analisis SWOT. Apa kekuatan mereka, apa kekurangan, ancaman, dan peluang-peluang yang saat ini Bapak Ibu hadapi. Nah, Ibu Bapak, berikut timeline langkah kita. Ini kita mulai tadi sama di Januari 2020. Pembentukan tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran. Kemudian di bulan Juni 2020 kita diplom. Jadi kita masih muda. Jadi Bapak tetap semangat ya. Nah, kita masih tetap semangat. Kita masih muda sekali. Kita masih lahir, tetapi kita bedah apa yang saat ini perlu kita lakukan untuk peningkatan untuk pendidikan. Pada saat Januari 2020 sebetulnya di bulan hampir bersamaan tanggal 11 Maret 2020 kita kukuhkan. Kemudian tanggal 13 kita pagebluk. Nah, dengan adanya tim pengembang ini, kita saat pagebluk tidak tahu apa-apa, maka kita langsung bergerak. Mereka nanti akan kita laporkan apa yang telah mereka lakukan. Nah, kemudian di bulan Juni-Juli kita dengan mengimplementasikan Microsoft Office 365 dari sekolah-sekolah terus berbayar agak mahal. Mungkin setelah kami kemarin dievaluasi pada hari Selasa ya Pak, pada Selasa kemarin nanti akan diinformasikan sudah menjadi agak murah. Karena yang pada saat kita ini mengimplementasikan itu kata teman-teman dulunya kita pakai sate disajikan 10 sunduk. Ternyata pada saat aplikasi di lapangan hanya dimakan 4 sunduk. Nah, yang 4 sunduk itu kita gunakan maka menjadi harga kita dari budget kita menjadi turun, mengatakan Bapak. Nah, selanjutnya di bulan Desember lah kita lakukan piloting sekolah digital sampai sekarang. Mudah-mudahan saja dari 5 ini mendorong, menginspirasi, memotivasi teman-teman. Insya Allah bagi teman kita di 25 kecamatan yang mampu, tidak kita paksakan Pak, karena ada yang muridnya di bawah 60. Tidak kita paksakan, yang mampu silahkan kita mengikuti apa yang telah diprogramkan Pak Menteri dengan Merdeka Belajar. Dan sekolah yang sudah akan berbasis IT, kita baru 4.0, 4.0, yang lainnya sudah sampai ke 5G. Nah, Ibu Bapak, ini pembentukan kami tim pengembang. Nah, tim pengembang tadi kita dibentuk sebagai katalis Pak, sebagai katalis kemajuan dunia pendidikan di Wonogiri. Dengan bidang garapnya mereka ada 4. Bidang garapnya ada 4. Bidang pengembangan website dan editorial reportase. Nah, ini keren sekali dari teman-teman kita yang saat ini telah melaksanakan dengan otodidaknya bersama Bapak Ibu guru yang mampu, belum pernah jadi reportase, akhirnya menjadi reportase yang handal. Yang berikut bidang pengembangan aplikasi. Itu Pak, jadi pada saat kenapa kami pilih, karena yang semuanya ini sesuatu yang berbasis IT. Yang ketiga bidang pengembangan konten pembelajaran, dan yang keempat bidang festival dan seni budaya. Begitu. Yang berikutnya diikuti pembentukan tim kreatif. Itu Bapak. Jadi kami punya core inti tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran tadi. Setelah mereka itu kita minta untuk membantu Pak. Tanpa mereka non-sewu, kami tidak bisa apa-apa. Guru, lailo Pak. Bukan kuilang kita lailo. Nah, akhirnya dengan teman mereka, kalau kami
kami membuat program, kita undang, dan karena koordinasi kami 25 kecamatan tidak mungkin terjangkau, maka kami bentuklah yang namanya tim kreatif. Mereka berlomba-lomba. Di setiap kecamatan itu sudah ada tim kreatifnya. Jadi ada 25 kecamatan di Wonogiri, masing-masing yang SD itu sudah membuat tim kreatif. Dikukuhkan, Pak, meskipun secara daring gayeng. Jadi motivasi mereka secara daring itu ini kami tidak bisa kami lihatkan ya. Jadi mereka berlomba-lomba seperti halnya kita pengukuhan betul-betul luar biasa semangat mereka. Kemudian untuk tingkat SMP ada 5 suprayon. Jadi suprayon 1, 2, 3, 4, 5. Saya hanya memotivasi, ayo undi paling cepat. Nah itu loh Pak. Kalau sudah kompetisi undi paling cepat, kita cepet-cepetan, gitu ya Pak. Nah itu. Yang berikut produk dan peran mereka ada webinar, kemudian diklat. Nah ini di Bapak. Jadi tim pengembang ini merupakan kepanjangan dari Dinas Pendidikan yang tidak ada anggaran tadi, tetapi bagaimana kita meningkatkan mutu guru. Yang saat itu kita membuat bahan ajar, kita membuat RPP, kita membuat KTSP dan sebagainya. Nah, kita lakukan dengan diklat, website official, reportase kegiatan tadi, website Microsoft 365, Pak Dika Wonogiri tadi ya. Nah, sampai ke tryout P3K. Jadi kita ada 3.325 teman-teman yang saat ini mengikuti P3K. Itu pada saat mereka mau ujian, kita tryout Pak. Kita tryout 1, 2, 3. Jadi kita lihat betul apakah mereka sudah siap, apakah sudah menguasai bahan-bahan yang akan mereka lakukan. Nah, pada tim pengembang ini mereka sudah membuat seperti kita ANBK Pak. Jadi sudah di tiap kecamatan kita lakukan, mereka melalui sekolahnya masing-masing itu seperti ujian nasional. Dan teman-teman di tim pengembang ini juga mereka yang membuat soal. Semuanya non-budgeting, didukung oleh K3S maupun MKKS. Ya, dan ini yang kami lakukan. Nah, kemudian EKTSP ini juga sudah 2 tahun. Kemudian ada aplikasi PKG, aplikasi PKKS, aplikasi Hadirmu. Kita di pegawai negeri dengan Hadirmu. Tetapi teman-teman di tim pengembang ini kita dibuat oleh salah guru PTT atau guru GTT atau PTT. Jadi kami tidak membedakan Pak, status mereka sama, guru, karena dia tidak ada guru negeri ataupun swasta. Nah, saya hanya sini di kita pegawai negeri itu memakai aplikasi Hadirmu. Maka guru kita yang saat ini belum diwadahi oleh pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri, mari kita lihat kehadirannya mereka dengan Hadirmu. Ini kita lakukan. Kemudian ada aplikasi ujian sekolah, aplikasi PAK, sertifikat. Alhamdulillah sudah mulai bergerak di tahun ini. Saya hampir tidak menandatangani secara manual, sudah sampai sertifikat. Itu kegunaan atau fungsi manfaat kita membentuk tim pengembang. Kemudian pendampingan piloting sekolah digital. Jadi 5 teman-teman ini didampingi oleh tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran. Dan di peringatan Hari Besar Nasional Pak, kami lakukan secara daring. Jadi banyak kita seperti di Trans TV, di Antv ataupun di TV kita melaksanakan kalau mereka ada obat-obat itu. Nah, kemudian ada channel YouTube kami PDK Wonogiri Official. Itu produk dari tim pengembang. Mungkin di enter Mas. Nah, deploy Microsoft Office 365 lagi ini yang bisa kita lihat. Kalau saya nggak mudeng ya Pak, mungkin yang IT itu paham sekali nih kan. Saya hanya mudengnya semangat, ayo tak tendang, gulno, kan ya Pak. Deploy-nya
lisensi A1, kemudian gratis untuk pendidikan dengan domain kita pdkwonogiri.id. Lanjut, nah implementasinya ngeten nggih, tidak usah nggih Pak, langsung nggih sama nggih sudah saya terangkan. Dan Microsoft Teams ini untuk meeting, pembelajaran, webinar dan lain-lain. Ini yang kita lakukan implementasi yang dimulai Juni 2020 tadi. Kemudian ada Microsoft Form untuk form online quiz, portal pembelajaran dan lain-lain. Nanti adik kita yang mau testimoni, ini Pak Budi memakai yang mana saja. Kemudian OneDrive kami untuk penyimpanan dan share dokumen, portal pembelajaran dan lain-lain. Dan yang terakhir ada Power Automate untuk otomasi pengiriman e-sertifikat, e-KTSP dan lain-lain tadi, EPAK dan berikutnya. Piloting sekolah digital kita, ini salah satunya yang sudah dilakukan SMP Negeri 1 Ngadirejo, tentunya melalui pengantar Pak Hartanto. Secara teknis akan diterangkan secara detail bagaimana kita mengimplementasikan. Silakan Ibu Bapak bertanya jawab, dan banyak waktu. Tentunya masih ada waktu beberapa jam sebelum Jumatan, dan sekali lagi saya mohon maaf kalau hadir terlambat seperti tadi yang telah dingentikake Pak Sekretaris, Pak PLT tidak bisa ikut karena banyaknya Asman SPJ. Dan sama jadi kami berupaya apapun yang kita lakukan bisa memenuhi semangat kita di NKRI ini untuk meningkatkan mutu pendidikan. Demikian Ibu Bapak yang kami haturkan, mudah-mudahan bisa memantik semangat panjenengan. Mari kita kobarkan api peningkatan mutu pendidikan melalui pembelajaran berbasis digital. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dokter yang telah menyampaikan banyak hal tentang piloting sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak acara yang kelima, yaitu acara inti paparan materi sekolah digital di Kabupaten Wonogiri oleh tim sekolah digital. Dalam hal ini diwakili oleh beliau Bapak Hartanto, SPD MPD, Kepala SMP 1 Ngadirejo, yang nanti akan dilanjutkan oleh tim dan testimoni salah satu peserta didik. Kepada beliau Bapak Hartanto, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo yang dalam hal ini diwakili Pak Sekdi, Pak Hardi, yang saya hormati, Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Ibu Dr. Andayani Bangun Santi, MPD yang saya hormati, Ibu Sekretaris Dinas. Tadi maaf guru-guru kami infonya mungkin salah. Enggak ya? Ya, Ibu Heri Rustiati SHM, Ibu Kabid PTK Bu Retno Puspitorini SHM. Jadi bagus sekalian di Dinas Pendidikan SH-nya sudah 2 strukturalnya. Jadi insya Allah aman gitu. Jadi ada permasalahan apa dengan dinas itu sudah ada 2 orang sarjana hukum dan aman gitu. Insya Allah sudah. Ketika ada LSM yang mau masuk, wartawan yang mau masuk sudah kajiannya sudah aman gitu. Jadi sudah lebih baik. Kemudian Pak Kabid Dikdas Pak Gino SPD, SIP, MPD. SPD, SIP, MPD ya. Selamat pagi. Yang saya hormati Pak Gino. Kenapa dia dulu kepala sekolah sama dengan saya?
Kenapa dia masuk dinas? Karena punya SIP itu. Seandainya nggak punya SIP mungkin nggak bisa masuk dinas. Bapak pengawas yang saya hormati, ada Pak Parman, ada Bu Hatta Tintingglo, dan juga teman-teman kepala sekolah piloting yang saya hormati, beserta tim dari sekolah, dan semua tamu undangan yang kita bisa saya berikan satu persatu. Teman-teman dari Ponorogo luar biasa, selamat datang. Dari Ponorogo Wonogiri, monggo diberkahi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkenalkan saya tadi sudah dikenalkan Hartanto, Kepala SMP Negeri 1 Ngadirejo. Ya sudah tahun ke-9, ya sudah agak apal. Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu Kepala Dinas tadi, bahwa SMP 1 Ngadirejo ditunjuk oleh dinas sebagai salah satu sekolah piloting. Ya, jadi memang kita punya ada SK Kepala Dinas yang memang menunjuk 5 sekolah itu sebagai sekolah piloting digital. Jadi dasar kita melaksanakan sekolah digital adalah berbekal dari ini. Ada SK Kepala Dinas yang ini sudah menunjuk 5 sekolah. Inilah bekal kami dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Dan ini dibuat Desember, sehingga kita mulai Januari 2021 kita sudah mulai bekerja. Nah, di sana juga dalam SK ini memang sudah sudah tertulis bahwa sekolah digital ini akan mengembangkan Office 365 kan gitu. Sehingga kita berikutnya komunikasi dengan pihak Microsoft. Sehingga akhirnya singkat cerita kita ada MOU dengan Microsoft untuk menggunakan aplikasi Office 365 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka mengembangkan Office 365 tentunya kami juga semua baru, dan 5 sekolah ini pun baru kan gitu. Tapi pada akhirnya sekolah untuk menindaklanjuti tadi maka membentuk tim gitu kan, makanya kita buat di sini ada panitia pelaksana program kan gitu. Jadi sekolah akhirnya bentuk ini, ada sekretaris, ada pengelola sarana dan seterusnya. Yang inilah yang tadi Bu Kadin, kalau di tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada TPKPP ya, Tim Pengembang Konten Pendidikan dan Pembelajaran. Di Suprayon ada tim kreatif. Maka di sekolah pun kita juga membentuk ini. Nah dari sini nanti ini buat program yang tentunya yang pertama yang dilakukan adalah sosialisasi tentunya, bahwa kita dituntut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kita menjadi sekolah digital, kita harus menggunakan Office 365. Apa itu Office 365? Ya dibahas di sini. Sehingga nanti ada kegiatan-kegiatan, pelatihan, dan tentunya yang sangat penting tentunya adalah sosialisasi. Kita sosialisasikan kepada komite sekolah tentunya, kemudian kepada orang tua wali murid, karena bagaimanapun juga itu membutuhkan dukungan, membutuhkan sarana. Kemudian kita juga tentunya sosialisasi intens dengan peserta didik, karena itulah nanti yang akan dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sini setelah kita dan sebagainya, ya akhirnya kita mengaplikasikan Office 365 itu dalam pembelajaran dan kegiatan-kegiatan sekolah. Tentunya ada kendala, ada hambatan, saya kira iya. Tapi saya yakin karena ini adalah hal yang pertama, wajar ketika ada hambatan. Termasuk pembiayaan tadi, ya akhirnya sudah muncul solusi, karena kemarin kita sudah evaluasi di tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan nanti tinggal kita menindaklanjuti. Nah, Bapak sekalian, terkait dengan pelaksanaannya seperti apa? Saya lihat ini teman-teman Pak Budi banyak di sini. MIEE-nya, ya. Kita punya di sekolah ini MIEE kita 2 ya Pak Budi ya. 2 MIEE termasuk Pak Budi MIEE ya. Jika saya kira nanti Bapak Ibu sudah paham tadi, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pelaksanaannya di sekolah seperti apa, implementasinya seperti apa? Ini biar lebih yang tiap hari menangani kan tim saya Pak Budi gitu ya.
lebih lengkapnya nanti Pak Budi silahkan dalam waktu setengah jam cukup ya, setengah jam untuk menyampaikan sehingga nanti mungkin banyak tanya jawabnya gitu ya. Saya kira ini pengantar saya. Kemudian selanjutnya monggo Pak Budi untuk menyampaikan apa yang isi yang dilakukan di SMP ini. Silakan. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas yang tentunya diwakili tadi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, staf jajaran struktural yang ada di SMP 1 Madirejo yang rawuh ini tadi, termasuk Bapak Ibu pengawas. Ibu-ibu sekalian, ini langsung saja ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kami mewakili Ibu Bapak dari 5 piloting kelas sekolah digital yang ada di Kabupaten Wonogiri, dan ini nanti tentunya lebih arahnya ke tanya jawab karena terkait piloting sekolah digital ini nanti progres maupun nanti apa yang dilakukan bisa menghasilkan hasil seperti ini, nanti tentunya banyak tanya jawab yang nanti perlu kita sharing bersama Ibu Bapak. Langsung saja Bapak, di sini ada 5 piloting tadi sudah disampaikan oleh Bu Kepala Dinas, dan 5 piloting di sini sudah memiliki website sendiri-sendiri Bu Bapak. Salah satunya mungkin saya perlihatkan di SMP Negeri 1 Ngadirejo sudah ada domain SMP 1 Ngadirejo, smp1ngadirejo.id. Lalu ada SMP Negeri 1 Bulukerto, juga ini saya akses Bu Bapak, nanti masuk di websitenya SMP Negeri 1 Bulukerto, termasuk SMP Negeri 1 Girimarto. Tadi kita juga mengaksesnya masuk di SMP Negeri 1 Girimarto, termasuk Manyaran dan Tirtomoyo Bapak. Jadi ini langkah awal kemarin kita harus deploy dulu Bapak, deploy Office 365, beli domain dengan school.id, sch.id. Nah ini saya kira nanti untuk teknisnya di Dinas Pendidikan Ponorogo sudah familiar sekali untuk membeli domain ini Bapak. Setelah membeli domain, kita progresnya itu tadi kita harus deploy Office 365 terlebih dahulu sesuai dengan ada SK dari Dinas Pendidikan yang menunjuk 5 piloting kelas digital. Lalu Ibu Bapak, sebetulnya di piloting sekolah digital di kita SK-nya Desember 2020 ini sudah SK, tapi di Juli 2020 sesuai dengan seiring tadi Ibu Kepala Dinas sampaikan sudah deploy Office 365 dengan PDK Wonogiri tadi, kita di Juli 2020 termasuk 5 piloting itu juga sudah deploy Office 365. Kita sudah membuat akun sama seperti seiring sejalan dengan program Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, kita sudah mendeploy Office 365, sudah membuatkan akun dulu juga dengan sch.id. Nah, kalau tadi PDK Wonogiri untuk guru, nah ini nanti untuk peserta didiknya kita buat dengan domainnya school.id. Ini di Juli sudah kita buat Ibu Bapak. Lalu di Juli juga sudah kita buat kelas tim. Nah, di 2021 karena kita sudah di SK-kan di Desember tadi, di tahun 2021 sudah tinggal melanjutkan program kelas digital. Lalu setelah itu kita buat progres setelah ada SK tadi, jadi SK dari Dinas Pendidikan, lalu kita sekolah sudah membuat SK dari sekolah, lalu kita buat progres Bapak. Progres 1 tahun ke depan seperti apa? Jadi ini bukan hanya di SMP Negeri 1 Ngadirejo, tetapi di 4 piloting juga sama Ibu Bapak. Jadi kita ada grup WA kecil Ibu Bapak yang membahas tentang itu. Ada 5 piloting adminnya. Jadi kita saling share di situ progres apa 1 tahun ke depan yang akan kita lakukan. Jadi di Januari 2021. Yang pertama
di Desember 2020 sudah ada program dari dinas, jadi nanti ada Bintek Diklat Ibu Bapak di Desember 2020 itu penyelenggaranya Dinas Pendidikan, narasumbernya dari tim CGA Microsoft itu di Desember 2020. Lalu setelah itu kita langsung memprogres Bu Bapak, melaksanakan koordinasi dengan panitia kelas digital yang ada di sekolah dan seluruh guru dan karyawan. Sementara 2 kelas digital di SMP kami, tapi mungkin di SMP mungkin Girimarto atau mungkin Manyaran mungkin baru 1 atau mungkin ada yang 3. Tidak semuanya Ibu Bapak, karena kita harus melihat dulu peta daripada peserta didiknya, karena di sini juga selain kemampuan dalam mengembangkan IT juga jaringan itu faktor utamanya. Lalu yang ketiga melaksanakan ikon. Nah ini Bu Bapak, kita diterjang tadi pandemi COVID-19, jadi kita menyampaikannya dengan ikon semampunya Bu Bapak. Dan ikon ini kita seperti yang Kepala Dinas tadi disampaikan bahwasanya kita ada channel sendiri, dan di SMP 5 Pilotik itu membuat channel YouTube sendiri-sendiri Bapak. Nanti di SMP kami channel YouTube-nya, jadi ikon yang tadi lewat tim tadi kita record, kita rekam, kita taruh di channel YouTube. Jadi bagi peserta didik orang tua yang tidak bisa mengikuti itu nanti bisa memutar kembali langkah-langkahnya seperti apa, sosialisasinya seperti bagaimana. Karena 5 Piloting di sini bukan sekolah yang favorit buatan Ibu Bapak, malah mungkin yang tengah-tengah atau mungkin yang agak yang IT-nya ya, artinya jaringannya bukan di SMP yang kota-kota, tetapi SMP yang notabene yang sedang mawon Bu Bapak. Lalu setelah itu melaksanakan IHT, sekolah melaksanakan IHT tentunya program dari Bapak Kepala Sekolah yang sudah direncanakan di RKAS. Lalu melakukan ujian online, melaksanakan PTS online, IHT workshop, dan ini kita progres untuk bulan-bulannya Bu Bapak, termasuk mengirimkan raport hasil PTS secara online menggunakan fasilitas Office 365 yang power automate. Jadi kita sudah memprogres dulu selama 1 tahun. Nah, setelah diprogres tadi dilaksanakan, setelah ada progres tadi kita laksanakan. Jadi di tanggal 29/31 kita sudah melaksanakan progres untuk mensosialisasikan ini dokumentasinya Bu Bapak. Lalu apa yang kita laksanakan ini kita kirim di reportase Dinas Pendidikan. Ini kami linkkan dengan websitenya Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri. Seperti ini Bu Bapak, website Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, dan apa kegiatan sekolah yang kita lakukan itu kita buat reportase sesuai seiring sejalan dengan tim pengembang konten tadi. Kita kirimkan reportasenya. Nah ini kita kirim dari beberapa piloting, kita taruh di sini. Nah ini reportase kita, implementasi sekolah kita di SMP Negeri 1 Ngadirejo, SMP 1 Manyaran, Bulukerto, dan seterusnya kita taruh di sini. Karena kalau kita laksanakan tapi tidak kita mungkin tulis, kita kadang dokumennya menjadi lupa atau mungkin hilang, makanya kita taruh di websitenya Dinas Pendidikan yang difasilitasi oleh Ibu Kepala Dinas dengan domain pdk wonogiri.go.id. Nah ini, jadi semua pergerakan di sekolah kita tulis di situ Bapak. Setelah itu tadi kita ngambil 2 kelas di SMP 1 Ngadirejo, mengambil 2 kelas dulu. Ini dulu di 8A dan 9A. Lalu setelah mengambil 2 kelas kita sosialisasikan kepada orang tua, lalu peserta didik juga lewat tadi tim streaming YouTube. Lalu kita taruh di channel YouTube Ibu Bapak. Jadi kita saat ini saya ambil aja kita linknya. Jadi kalau Dinas Pendidikan tadi punya channel YouTube, di sekolah-sekolah juga sudah ada channel YouTube. Jadi pergerakan kami selama PJJ, selama pandemi. Ya, jadi ini pergerakan sekolah kami di masa pandemi. Jadi seperti apa proses pembelajarannya digital itu bisa diakses di sini Bapak. Di channel YouTube kami termasuk di 4 piloting yang lain. Karena jadi channel YouTube ini juga karena terimbas dari channel YouTube-nya Dinas Pendidikan. Karena Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri channel YouTube, kita juga memiliki channel YouTube, dan ini nanti bisa dimanfaatkan oleh
orang tua seandainya tidak bisa mengikuti secara live sosialisasi kita, Bapak. Selanjutnya absensi, Bapak. Jadi absensi yang sudah disampaikan Ibu Kepala Dinas tadi, absensi peserta didik itu ya menggunakan selfie, Bapak. Nanti paparannya dari peserta didik nanti disampaikan seperti apa nanti pengalaman menggunakan aplikasi berbasis Office 365. Lalu setelah itu kita membentuk grup WA khusus kelas digital karena ini daring, Bu Bapak, jadi memang kesulitan kita mengkomunikasikan. Dulu kan kita bisa tatap muka, kalau sekarang saya kira tatap muka lebih enak menyampaikan informasi kepada orang tua maupun peserta didik. Dulu sama sekali nggak bisa tatap muka, jadi hanya lewat daring. Bagaimana langkahnya sampai nanti kita adanya home visit nanti. Nah ini kita data, Bapak, dari 2 kelas kita data HP yang dipunya ini contohnya di sekolah kami dari 2 kelas itu yang sendiri 54, yang orang tua 4, saudaranya 2. Nah ini. Lalu juga di sini tertaruh penggunaan tim mudah dan sulit. Penggunaan absensi eksamplo itu yang menggunakan selfie itu mudahnya 59, sulit. Nah ini kita petakan dulu, Bapak. Kita petakan beserta tim, kita evaluasi. Progres ini nanti bisa dijalankan mengembang ke kelas yang lain atau mungkin tidak. Jadi kita buat form, kita sebar dulu. Jadi nanti kita refleksi, ini kelas-kelas mana nanti akan kita sasarkan untuk kelas digital, Bapak. Nah, setelah itu kita laksanakan, setelah sosialisasi tadi kita laksanakan ujian online, baik penilaian harian online yang diakses menggunakan HP, Bapak. Jadi HP peserta didik selama PJJ dulu di rumah itu diakses untuk penilaian harian online, dan model penilaian hariannya seperti ANBK itu, Bapak. Jadi peserta didik di tempat kami mengerjakan ANBK itu sudah terbiasa karena fitur-fitur yang ada di dalam Office 365 Mobile Example itu sudah sama seperti ANBK. Jadi ada ragu-ragunya, meneruskannya. Jadi fiturnya seperti ini, Bapak. Nanti lebih detailnya bisa nanti dari perwakilan dari karena kami nanti menyampaikan, termasuk mengerjakannya, ureannya, menguploadnya. Proses-proses seperti ini juga membutuhkan waktu untuk menyampaikan kepada orang tua dan peserta didik karena hanya daring, Bapak. Kita bayangkan penyampaian seperti ini menggunakan daring. Kadang saja luring nggak sampai, apalagi daring. Makanya komitmen daripada betul-betul sekolah dalam melaksanakan ini kita lakukan berulang-ulang dan untuk menyampaikan langkah-langkah pengerjaan dan mungkin langkah-langkah untuk mengaksesnya seperti ini. Nah, tadi Bapak melaksanakan absensi Mobile Exam Pro ini kita sudah laksanakan bulan Januari 2021. Ini buktinya juga sudah ada di sini. Kita rata-rata di kelas digital 5 itu 60 sampai 70%. Tapi untuk kelas, jadi untuk absensinya seluruh kelas kita programkan menggunakan absensi selfie. Tetapi untuk yang ujian online-nya itu hanya 2 kelas saja. Karena yang absen itu kan mudah dilakukan oleh seluruh peserta didik, tetapi kalau yang ulangan harian, penilaian harian itu akan sulit, makanya kita ambil 2 kelas. Tapi untuk absensinya seluruh kelas itu nanti melaksanakan absensi selfie, melaksanakan absensi online ini, Bapak. Nah, termasuk juga kita melaksanakan home visit ke rumah, baik yang reguler maupun digital. Dokumentasinya kami upload di channel YouTube kami. Jadi bukti fisik yang ada di pergerakan di sekolah kami itu juga kita upload di sini. Termasuk kita harus datang ke rumah ya anak-anak yang sekiranya mungkin bagaimana Pak tidak mengerjakan soal diktif. Termasuk juga kita memberikan reward bagi peserta didik yang mungkin hasil pekerjaannya itu sempurna atau bagus. Jadi kita juga memberikan reward. Jadi ini kita datang ke
ke ya rumah-rumah peserta didik, baik yang absensi online-nya itu kurang, yang kurang bagus, termasuk yang peserta didik yang pengerjaan atau mungkin inovasi pada waktu melaksanakan PJJ itu bagus. Jadi kita kasih ribet ini dokumentasinya kita taruh di sini. Termasuk ternyata ada peserta didik yang kita kasih tugas itu malah luar biasa berkreasi, kalau tanam kangkung malah sudah mengembang sampai dijual juga ini. Jadi ini kreativitas dari peserta didik. Nah ini setelah kita datang ke sana, oh ternyata bisa dimanfaatkan hasil karya ini tadi untuk mendukung berusaha orang tuanya. Nah ini kita juga melaksanakan home visit kepada peserta didik ini tadi, Bapak. Lalu ini tadi absensi sekarang PAT ini tadi ini sudah 95,71% karena ini tadi kita ambil yang PAT ini tadi. Mungkin sebagai gambaran Ibu Bapak, bukti nyata hari ini di SMP kami nah di sini hari ini tadi Ibu Bapak, hari ini tadi yang absen ini berapa persen akan kita cek di sini Bapak. Jadi absensi itu tidak perlu mungkin putar atau mungkin mengambil secara manual. Kita Bapak Ibu guru termasuk tim admin sekolah sudah bisa tahu pergerakannya. Nah di sini yang kemarin Ibu Bapak, kemarin tanggal 16 itu 93 sekian persen. Jadi ini lewat HP bisa diakses, lewat HP dari Bapak Ibu guru bisa diakses. Siapa yang sudah absen atau mungkin yang belum absen, termasuk izin, termasuk sakit, nanti bisa dipantau lewat HP daripada Bapak Ibu guru. Nah ini lanjut di nah ini tadi sabun ya, di sini. Jadi ini tadi bukti yang sudah kita laksanakan. Nah ini tadi ini terdeteksi Bapak, terdeteksi wajahnya, termasuk ini tadi lokasinya. Kita bisa memantau betul-betul pergerakan dari peserta didik, termasuk mana yang PTM, mana yang PJJ, itu nanti bisa terdeteksi di HP daripada baik peserta didik maupun orang tua. Izin ini juga bisa diupload di sini Bapak. Izinnya tinggal difoto sama seperti program dari Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri hadir itu, jadi disisipkan izinnya. Nah ini Bapak, orang tua bisa melihat absensi dan nilai peserta didik. Jadi orang tua itu nanti di HP orang tua itu bisa melihat ini peserta didiknya sudah absen atau belum. Nilainya penilaian harian juga bisa dilihat, nilainya penugasan juga bisa dilihat. Jadi orang tua bisa melihat pergerakan peserta didik dari HP-nya orang tua itu sendiri. Karena orang tua nanti akan diberikan akun untuk melihat pergerakan dari anaknya. Nah ini nanti luar biasa ini Pak, karena yang namanya digitalisasi itu tidak satu arah kepada peserta didik tapi dengan orang tua juga. Nah ini tampilan di guru Bapak. Nah yang ini tadi pengiriman rapot itu Bapak. Nah rapot ini secara online lewat menggunakan Power Automate, dan pengiriman ini nanti kita laporkan juga di websitenya Dinas Pendidikan. Jadi kita buat reportase kita kirim di tim pengembang konten Dinas Pendidikan, dan raport digital ini nanti dikirimkan di HP peserta didik masing-masing. Dan kemarin luar biasa, untuk ketercapaian kita itu sudah 94% peserta didik bisa menerima hasil raport secara digital. Ini tadi yang tadi Bu Kepala Dinas sertifikat yang digital ini raport sudah kita kirimkan otomatis masuk di HP peserta didik. Lalu ini dokumentasi tadi PTM tadi bermanfaat, nanti testimoni dari peserta didik seperti ini. Jadi kadang itu malah peserta didik itu sangat suka, senang mau ke sekolah karena mau selfie Bu Bapak. Nah seperti mau selfie, cari tempat selfie yang bagus, ini cari lalu difoto sebagai dokumentasi. Jadi HP itu nanti tidak hanya sekedar untuk
Ya biasanya nopo ya untuk kalau sekarang SMP itu drakor itu loh Bapak Ibu, mungkin ya yang apalagi boomingnya atau mungkin tiktokan yang mungkin yang kurang, tapi juga ada tiktokan atau yang untuk pembelajaran juga banyak ini. Nah, guru memotivasi, lalu juga ini guru memanfaatkan HP untuk media pembelajaran. Jadi kita pemanfaatan HP itu kita pantau betul-betul juga, karena yang namanya anak perlu kontrol juga dari kita. Jadi kalau Bapak Ibu guru tidak menggunakan HP, ya nanti biasanya di tempat kami HP-nya dikumpulkan di depan dulu, tetapi kalau nanti proses pelaksanaan menggunakan HP, baru nanti HP-nya dipakai. Dan titik-titik WiFi di sini juga sudah tersebar tiap titik, jadi peserta didik tidak hanya mengandalkan paket data, karena biasanya paket datanya itu ya habis atau apa, makanya dari sekolah sudah memfasilitasi WiFi. Dan di SMP kami mungkin beberapa yang baru biasanya menggunakan Telkom ya, di tempat kami menggunakan PLN-net ini nanti yang mendukung proses jaringan biar lebih maksimal Bapak. Nah, tim admin itu sangat penting juga karena kita mengecek berapa persen. Jadi kita ada tim admin yang mengecek pergerakan absensi maupun penugasan tim. Nah ini biasanya BK di tempat kami, BK yang mengontrol absensi ini tadi, ada ruangannya, cek siapa yang belum hadir, dan tiap bulan hasilnya dicetak Bapak. Jadi tidak hanya online, tetapi kita hasil dari online tadi kita cetak. Jadi absensi yang berapa persen tadi dicetak, didokumentasikan juga. Nah, proses PJJ juga sudah kita laksanakan dengan interaktif Bapak, menggunakan fasilitas tim. Jadi sangat interaktif dan dokumennya juga bisa dilihat di channel kami. Ini sudah kami beri link, nanti bisa kalau paparan materinya nanti bisa di soft copy, bisa panjenengan untuk melihat pergerakannya, termasuk website dinas kita taruh di sini, termasuk channel YouTube dinas juga sudah kami tautkan Bapak. Ini lalu secara berkala melakukan evaluasi. Nah, melakukan evaluasi antar tim. Nah, lalu kita berkomitmen di tahun 2022, kemarin tadi yang disampaikan Ibu Kepala Dinas, kita di 2002 kemarin sudah bertemu antar kepala sekolah di Kabupaten Wonogiri menerapkan proses sekolah digital ini dari mobile exam pro, karena banyak masukan Ibu Bapak dari 5 piloting. Makanya mobile exam pro nanti akan migrasi yang namanya Garuda 21. Nah, nanti prosesnya macam-macam seperti apa nanti sambil berjalan Bapak. Nah, yang jelas untuk aplikasi ke depan nanti koneksi internetnya itu minim. Artinya tidak seperti tadi exam pro tadi, tetapi untuk yang Garuda 21 yang kemarin sudah dipaparkan dari tim CGA itu koneksi internetnya minim. Sebetulnya fasilitasnya sama, tetapi lebih ringan dalam pengerjaannya, termasuk bisa dikerjakan secara offline Bapak. Nah, nanti kita insya Allah nanti di 2022 siap migrasi ke Garuda 21 untuk melanjutkan. Sama ini masih Office 365 karena Garuda 21 ini harus tertaut di Office 365, dan kemarin dari 5 pilot sudah mencoba demonya, dan dengan HP 1 itu nanti bisa dilihat pergerakan tadi ya, absennya, penugasannya, penilaian hariannya, termasuk PTS, termasuk pasnya, nanti dari orang tua, dari Bapak Ibu guru, termasuk di sini juga tadi disampaikan tahu pergerakan dari Bapak Ibu guru. Nah, dengan memanfaatkan kelas tim, contohnya dari Bapak Kepala Sekolah melakukan PKG dengan menggunakan pemanfaatan tim ini tadi. Jadi ini seperti contoh, ini Bapak Ibu guru yang ada di SMP 1 Ngadirojo yang mungkin melaksanakan tugas selama kemarin PJJ, atau mungkin sudah menilai, karena di sini juga bisa dilihat pergerakannya sudah dinilai atau belum penugasannya, jadi bisa dikontrol lewat ini. Itu secara gambaran secara umum tentang proses yang kami lakukan Ibu Bapak, dan ini nanti yang terakhir dari peserta didik, dari mewakili dari 5 sekolah piloting, dan semuanya saya kira juga sama akan menyampaikan. Kan ini kalau
ini memang bukti nyata dan tidak kita betul-betul tidak kita rekayasa Ibu Bapak, dan buktinya memang seperti ini sama di 5 piloting yang lain yang sudah nanti akan disampaikan. Nanti dari Mbak Rizky akan menyampaikan testimoninya apa yang nanti telah dilaksanakan proses pembelajaran di SMP kami, termasuk sebetulnya sama dengan 4 piloting yang lain. Saya kira itu Ibu Bapak paparan dari kami. Selanjutnya mungkin Pak Zubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu hadirin yang ada di ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Akilana Putri dari kelas 9A. Izinkan saya untuk menyampaikan pembelajaran digital yang telah saya lakukan dan teman-teman saya di 1 Ngatirejo. Nah, apa itu pembelajaran digital yang telah dilakukan? Nah, contohnya seperti absensi. Kita sebagai para siswa selalu absensi di MEP, di Mobile Example, setiap hari sebelum pukul 7. Nah, bagaimana caranya absensi? Kita buka aplikasi Example. Nah, terus kita klik absen selfie. Setelah klik absen selfie, nanti akan muncul foto. Setelah itu kita selfie, tapi jangan pose. Kalau di pose namanya foto. Setelah itu kita klik, akan muncul kata-kata hadir. Kalau sudah muncul kata-kata hadir, itu berarti sudah melakukan absensi atau sudah melakukan pembelajaran digital di SMP Negeri 1 Ngatirejo. Nah, Example itu selain untuk absensi juga bisa untuk izin. Jadi kalau seumpamanya saya sakit, tidak bisa masuk, terus bisa izin ke aplikasi Example. Selain itu, aplikasi Example ini juga digunakan para siswa untuk melakukan ulangan harian seperti PTS, PAS, khususnya untuk kelas digital. Dan para orang tua pun juga bisa melihat apakah anaknya sudah absensi atau belum. Jadi bisa memantau perkembangan absensi anaknya. Juga bisa melihat nilai-nilai harian ulangan anaknya dan nilai hasil PTS maupun PAS. Selain itu ada juga Teams. Jadi Bapak Ibu guru itu memberikan tugas lewat Teams, dan kita sebagai para siswa mengerjakan di Teams dengan dikerjakan di buku, lalu difoto dan dikirim ke tim dicetak. Nah, setelah mengumpulkan akan ada nilainya, nilai di Teams. Contohnya seperti ini. Kita buka aplikasi Teams. Maaf lah, masuk ke lupa. Nah, ini ada dari Bu Lusita, matematika. Nah, ini loh. Dia tugas. Ini 9A Mat Lusita. Nah, ini nilainya sudah ada 87 nilainya. Saya pikir nilainya 100, tapi ternyata 7. Berarti kurang tepat. Atau kurang tepat pengerjaannya. Nah, di tim selain untuk mengerjakan tugas juga bisa untuk meeting. Jadi saya dan teman-teman juga para guru itu melakukan meeting di Teams. Tentang
pembelajaran begitu kalau PJJ. Nah, guru itu juga melakukan pembelajaran dengan media menarik melalui ICT. Jadi kami para siswa tidak akan membosan. Contohnya Bu Lusinta, nah kemarin waktu pembelajaran Bu Lusinta juga menerapkan pembelajaran digital melalui media menarik. Jadi kami para siswa tidak akan membosan karena pelajarannya menarik dan menyenangkan. Dan itu bisa memotivasi saya untuk terus belajar, bersemangat dan bersemangat mengerjakan tugas juga karena pelajarannya menarik pembelajarannya. Nah, dan saya juga kemarin bertanya kepada teman-teman, bagaimana pembelajaran digital ini? Nah, apa kata teman-teman? Itu kan? Ya, saya ya. Betul. Nah, selain itu juga pembelajaran digital ini membuat saya dan teman-teman senang karena pembelajarannya berbeda dari yang lain, menarik seperti itu. Jadi saya dan teman-teman merasa pembelajaran digital ini menarik dan semakin bersemangat untuk terus belajar walaupun itu PJJ ataupun PTM. Karena mungkin kalau PJJ terhalang corona ya. Nah, sekian maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke sana ya. Terima kasih. Ini ya, itu testimoninya. Dan ya inilah yang kita laksanakan di SMP Negeri 1 Kadigoso. Jadi salah satu siswa. Kemudian saya kira di sekolah 5 sekolah yang lain tidak jauh beda, ya sama. Dengan benar bisa mewakili yang itu. Jadi memang tujuan Building Standard kan ke sekolah tadi, karena anaknya ternyata bahagia. Dengan ini. Tapi saya kira belum lengkap ya. Kemudian nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau perlu klarifikasi, kita persilahkan dari ini. Lengkap di sini ada kepala dinas, ada Pusekdin, ada Pak Kabid, ada ketua MKKS, ada kepala sekolah, yang kan lengkap. Dan atau mungkin SMP 1 Ngadirojo. Selamat datang di SMP 1 Ngadirojo. Tadi belum kami sampaikan SMP 1 Ngadirojo sebagai sekolah antiwiatan nasional dan ya sekolah digital sekarang. Dan dulu pernah kelas olahraga, maka dulu kita pernah ke SMP 1 Ponorogo. Katanya ke 1 Ponorogo. Sorry, yang kelas olahraga itu SMP 2, sorry, yang ada dulu ya Pak ya, sorry Pak. Iya, Pak Parno. Pak Sutarjo, iya, Sutarjo. Pak Turun Pak. Ini namanya Jargu. Jadi salah satu sekolah di Wiata itu kan harus punya unggulan gitu. Nah, unggulan kita itu adalah salah satunya wedang Jargu. Jargu itu apa? Jargu itu jaran goyang. Jahe racikan, gutombo meriang, gitu. Itu namanya jalan goyang. Sehingga kita di sini, di Wiata itu ya produksi itu kemudian salah satu pembelajaran, artinya mulai dari menanam, kemudian sampai dengan membuat ini anak-anak bisa ya, anak Pak Budi bisa ya, anak-anak semua bisa ya, bisa membuat ini. Ya, jadi terima kasih. Ini kemudian terkait dengan monggo kalau ada yang perlu diklarifikasi. Dan saya yakin melihat pakaiannya ini Ponorogo nampaknya lebih siap dari kita terkait office. Monggo dari siapa dulu? Kami persilakan dari Ponorogo. Monggo bisa perkenalan dan kepada siapa? Terima kasih. Saya mewakili dari tim SLCC Kabupaten Ponorogo. Jadi SLCC PGRI Kabupaten Ponorogo. Di tim ini dari guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan dosen
hadir di sana untuk berkumpul bersama dalam merumuskan bagaimana TIK membantu pendidikan. Kesan pertama saya masuk ke sini, Dinas Pendidikan dan jajarannya keren. Satu kata, luar biasa. Keren sekali. Yang saya rasakan sinergitas visi misi itu terasa betul sampai sehingga siswanya bahagia. Jadi ini yang saya bawa pulang. Terima kasih. Ini hanya apresiasi. Jadi nggak perlu ditanggapi. Nanti kita anggap malah kita nanti besar kepala. Nggak usah ini yang bisa kita lakukan di Wonogiri untuk kemajuan pendidikan hanya salah satunya saja. Jadi berkat kepala dinas dan begitu dan jajarannya. Lagi? Oke, Bapak monggo kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari bidang SMP Dinas Pendidikan. Ada satu hal yang menarik, Ibu Kepala Dinas, bahwa tadi di RKA-nya tidak ada, tetapi program ini bisa berjalan dengan lancar atas kerjasama Dinas Pendidikan dengan MKKS dan K3S. Apakah di tahun 2022 yang insya Allah dari Office 365 juga akan bergeser ke dan ke 2021 ini di Dinas Pendidikan terkait dengan penganggarannya, Bu. Ini apakah sudah teranggarkan untuk digitalisasi sekolah, dan kalaupun ada ini dimasukkan di kategori apa, mungkin bisa menjadi referensi kami di Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo agar dapat mendukung proses digitalisasi. Mungkin itu satu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat waktunya. Matur suwun Pak Kapit, nanti bisa sharing Pak Kapit dan terima kasih untuk kita tentunya di sekolah ada dana BOS dari pusat ya, BOS reguler, dan kita juga dapat BOSDA, BOS daerah dari Kabupaten Wonogiri, namanya BOSDA. Mungkin dari kabupaten yang lain namanya berbeda, benar ya Pak ya? BOS pusat ya, tidak ada. Iya, di kita juga mungkin di Ponorogo juga ada, nanti kita sudah sekolah gratis karena ada BOSDA tadi, kemudian ada seragam gratis, kemudian ada juga penghargaan pada mahasiswa berprestasi. Sudah ada 1.550 manfaat bagi anak-anak mahasiswa sebesar 12 juta per tahun. Nah, terkait dengan itu Pak, kami yang di tahun 2019 tidak ada, di tahun 2020 belum ada, tapi untuk pemerintah daerah itu pinter-pinternya kita berinovasi dan berkreativitas. Di tahun 2021 kemarin kita dapat 10 miliar Pak, tapi nolnya gogrok. Di Bu Kabit PTK kita hanya dapat 10 juta ya. Nah, mungkin Bu Kabit PTK akan bisa melengkapi di tahun 2022 DPA-nya kita berapa, kemudian Pak Gino juga akan melengkapi. Monggo Bu Kabit, Pak Har, tidak taski Bu Kabit, kita sudah dapat berapa hasil ya ke depan saja ya, biar bisa dilihat semuanya. Iya, monggo. Matur suwun waktu yang diberikan kepada kami. Saya izin Ibu Kepala Dinas, kami akan langsung kemauan ya, karena sudah panjang perjalanan sharing kita hari ini berkenaan dengan support penganggaran untuk program-program diantaranya yang seperti ini tadi Bapak Ibu dari Ponorogo. Betul yang diaturkan Bu Kadin bahwa di 2021 kami memiliki support anggaran 10 juta kemauan melalui mata anggaran. Mungkin sebagaimana Bapak Ibu Ponorogo juga sampun apa ya dengan Permendagri 90. Jadi, kalau di PTK itu hanya ada 2 rekening, satu tentang pengembangan karir guru dan tenaga pendidik, yang kedua tentang pemerataan GTK. Nah, untuk kita hanya satu di peningkatan
karir pendidik. Nah 10 juta itu kemarin kita pakai untuk mendatangkan tim dari BPTIK Dikbud Jawa Tengah untuk bisa memberikan support penguatan kepada tim pengembang konten kita. Kemarin kita sudah belajar apa itu Mas Budi? Mas Januar kemarin belajar apa itu kita? Ya, artikuler yang gerak-gerak itu ya Bapak Ibu. Kebetulan Kabid PTK-nya menikah sarjana hukum. Teman-teman, nah ini nanti karena memperluas sekolahnya juga penganggarannya lebih murah ya Pak Harya ini, lebih murah. Nah, nanti bunyinya seperti apa masih dimitkan lagi dengan BPKD. Yang jelas kalau kemarin skema jaringan, ya Bu ya, yang kemarin. Tapi nanti polanya seperti apa tetap kita komunikasi, sebab masalah penganggaran tidak bisa mandiri, kita harus mengikuti SPD, harus mengikuti sekarang ini harus markas-arkas kan ngaten. Ini Bapak Ibu. Ya, berkolaborasi.